cantik-cantik ditinggalkan. Yang cantik-cantik berarti kan istrinya kan lebih dari satu, Pak. Ya paling enggak 4 lah ya. Paling enggak 4 ditinggalkan, Pak. Anaknya yang ganteng-ganteng ditinggal, harta emasnya ditinggalkan. Demi untuk mencari ridho Allah. Akhirnya apa? Dia hidup sebatang kara. Berbaju apa yang dia punya. Kalau mampu begitu ya. Tapi kalau ukuran kita ya yang imbang lah Pak ya. Kerjaan mapan, walaupun enggak sampai level tinggi, cukuplah untuk kehidupan kita. Cukup untuk beribadah kepada Allah. Syukur-syukur kalau kita mempunyai posisi yang lebih baik. Kita bantu untuk aktivitas beribadah, membangun masjid, memakmurkan masjid. Kalau semuanya saya nggak punya uang, dengan memakmurkan masjid itu bapak-bapak semua itu menjadi contoh. Tidak harus di depan ngomong seperti saya gitu Pak, enggak. Dengan hadir di majelis ilmu, dengan hadir di jamaah, dengan hadir memakmurkan masjid, itu sudah menjadi contoh tersendiri buat masyarakat sekitar. Itu sudah termasuk amar ma'ruf nahi mungkar. Apa Ustadz amar ma'rufnya? Amar ma'rufnya adalah mengajak kepada jalan kebaikan bil hal, dengan amal, dengan tingkah laku. Itu amar ma'rufnya. Nahi mungkarnya, kita tidak melakukan maksiat, minimal kepada diri kita sendiri. Ini kita sudah masuk dalam kategori amar ma'ruf nahi mungkar. Dan tidak akan mudah masuk ke dalam masjid kecuali orang-orang yang khusyuk. Alhamdulillah. Bersyukur Pak, alhamdulillah ya Pak ya. Duduk ini dari maghrib sampai isya itu bukan suatu yang mudah Pak. Ayo coba kalau sendiri, karena kita kelimpungan gitu kan. Ini namanya berjamaah ya begitu. Nah, berjamaah itu ya manfaatnya itu adalah kita dikuatkan oleh Allah. Karena Allah menurunkan rahmat di situ, menurunkan maghfirah di situ. Orang-orang yang tenang dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. As-sakinah, sakinah mawaddah warahmah itu Pak. Sakinah ketenangan, mawaddah saling mencintai, warahmah berbelas kasih. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Orang-orang yang tidak khusyuk itu menyangka dirinya, yadhunnuna, berkeyakinan annahum mulaqu rabbihim. Mereka menyangka akan ketemu dengan Rabbnya. Wa antum ilaihi wa annahum ilaihi rajiun. Padahal mereka dan mereka semuanya, sesungguhnya mereka itu ilaihi, kepada Rabbnya, rajiun, akan kembali, fil akhirati fayujazihim. Maka saya bilang dalam kajian yang lalu, semua orang itu akan kembali kepada Allah. Tinggal tempatnya di mana. Orang beriman tempatnya di surga, insya Allah. Orang yang kafir tempatnya di neraka, karena surga dan neraka adalah milik Allah. Allah akan kembali menghadap kepada Allah. Makanya ketika kita dititipi oleh Allah, dititipi badan, dititipi roh, dititipi harta, kita harus pergunakan sebaik mungkin untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Punya harta, kita minimalkan, kita bersedekah kepada anak istri kita. Kita jadikan kehidupan mereka itu menjadi kehidupan yang lebih baik. Agar apa? Ketika dia menjalani kehidupan yang akan datang tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita senangkan anak istri kita. Kemudian kita ajak dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sedekah itu yang paling utama adalah untuk anak istri. Kalau ada lebihnya untuk kaum kerabat. Kalau ada lebihnya untuk
orang miskin. Tapi saya yakin insya Allah kita semuanya ada kelebihan ya Pak ya. Walaupun semuanya bangsa 2.000, 3.000 masih bisa untuk berbagi kepada orang di sekitar kita. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, semuanya akan kembali kepada Allah. Wa annahum ilaihi raji'un. Dan mereka, sesungguhnya mereka semua ilaihi kepada Allah, kepada Rabbnya. Raji'un, akan pulang. Raja'ah, pulang, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Wattaqu yawman la tajzi 'an nafsin syai'a ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. Ini masih menceritakan tentang Bani Israel. Bani Israel, kenapa mereka disebut Bani Israel? Karena anak keturunan Nabi Yakub. Tapi di dalam Al-Quran sendiri Allah Subhanahu wa taala juga melaknat, memberikan ultimatum kepada Bani Israel. Bukan kepada Israelnya, kepada Israelnya. Ya, seperti Ahmadiyah itulah, bukan kepada Ahmadnya. Kalau kita mengatakan Ahmadiyah sesat, golongan Ahmadiyah sesat, kita bukan memaki kepada Nabi Muhammad, bukan, kepada orang yang menisbatkan dirinya kepada Ahmadiyah. Itu Pak maksudnya. Ini juga begitu. Israel, ketika kita mengutuk Israel, bukan mengutuk kepada Israelnya, kepada orang-orang yang menisbatkan dirinya kepada Nabi Israel, dipergunakan dengan semena-menanya. Nah, mereka termasuk orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hingga Allah menegaskan, wahai Bani Israel, ingatlah kalian terhadap nikmat-nikmat yang sudah saya berikan, allati an'amtu alaikum, kepada kalian semua. Kalian tuh harus mengingat, karena banyak kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada Bani Israel. Nabi yang paling banyak jadi Nabi Bani Israel. Nabi yang paling banyak adalah Nabi Bani Israel. Banyak kemuliaan yang Allah berikan kepada Bani Israel. Bahkan kemuliaan-kemuliaan. Tapi karena mereka itu mengingkari kenikmatan Allah, tidak mau bersyukur kepada Allah, sehingga Allah timpahkan beberapa madarat. Dijajah oleh Fir'aun. Anak-anak Israel yang perempuan dijadikan budak untuk memuaskan nafsu laki-laki, yang anak-anaknya dibunuh, yang laki-lakinya dijadikan budak. Ada cobaan yang dilampaui oleh orang Bani Israel, sehingga Allah pun kasihan juga. Akhirnya Allah mengutus nabi-nabi, dan mereka terhadap nabi-nabinya banyak yang ingkar. Banyak yang ingkar. Bahkan nanti di kelanjutan ayat ini, di mana ketika Nabiullah Musa diperintahkan oleh Allah di tempat yang dijanjikan, Bukit Turisin, ketemu dengan Allah. Jadi Nabi Musa itu berdialog dengan Allah. Berdialog dengan Allah di Bukit Turisin. Ketika ditinggal selama 40 hari, ada orang yang bernama Musa Samiri menyesatkan orang-orang Bani Israel. Nanti kelanjutannya, kelanjutan dari ayat ini. Jadi memang di sini itu dalam Al-Quran tuh banyak kisah-kisah zaman dahulu. Tujuannya adalah apa? Agar kita ingat kepada peristiwa-peristiwa pengingkaran orang-orang yang dulu, kemudian kita jadikan ibrah, pelajaran, sehingga kita tidak melakukan hal yang dilakukan orang-orang yang ingkar tersebut. Ingatlah kalian ketika saya memberikan kenikmatan kepada kalian. Wa anni faddaltukum,
Dan saya memuliakan kalian semua. Bapak-bapak kalian semua. Semua dimuliakan oleh Allah. Alal alamin, mengalahkan orang lain. Makanya ini yang dipakai orang-orang Israel sekarang. Mereka merasa dirinya adalah ras yang paling tinggi. Jadi karakternya di situ. Mereka itu merasa orang-orang ras yang mempunyai ras yang paling tinggi. Padahal mereka banyak yang tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Allah terus-menerus mengajak kepada kita agar kita senantiasa beriman dan bertakwa kepadanya. Agar kelak ketika kita dalam kondisi waktu yang tepat menghadap kepada Allah, kita dalam kondisi yang selamat. Ya, tujuannya adalah itu Pak ya. Sekiranya itu ya Pak ya. Sudah jam 7, kurang berapa menit lagi Pak? 6 menit lagi. Barangkali ada pertanyaan di 4 menit ini, saya persilahkan.